Berikut beberapa cara membuat cross tab di SPSS. Di sini kami ada buat beberapa cara. Yang pertama ini cara pertama. Di sini kami sudah sediakan datanya, yaitu cara pertama sebanyak 20 responden. Kemudian cara kedua sama 20 responden juga. Oke. Di sini ada jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian jawaban ada 3 jenis. Ada jawaban 1, jawaban 2, dan jawaban 3. Kemudian di sini jawaban 3, jawaban 1, dan jawaban 2. Kemudian untuk kategorinya itu jawaban 1 berarti buruk, kemudian jawaban 2 sedang, kemudian untuk jawaban 3 berarti baik. Kemudian untuk jenis kelaminnya di sini ada kategori 1 untuk laki-laki, kategori 2 untuk perempuan. Di sini kita buat kategorinya 1 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Sini kita buat konversi dari jenis kelamin tersebut. Kita buat ke angka, kita konversikan ke dalam bentuk angka. Oke. Berikutnya kita pindahkan ke SPSS untuk membuat cross tab-nya. Oke, kita sudah pindahkan ke SPSS-nya. Pertama di sini tadi jawaban. Kemudian di sini untuk jenis kelamin. Oke, untuk nonnya di sini 1 untuk jawaban. Di sini tadi untuk 1 jawabannya buruk. 2 untuk sedang, 3 untuk baik. Kita coba buat 1 buruk. Kemudian 2 itu sedang. Kemudian 3 itu baik. Kemudian untuk kelamin di sini kategori 1 itu laki-laki, kemudian kategori 2 itu kategori 2-nya itu perempuan. Oke. Berikutnya kita coba buat cross tab-nya. Kita pilih analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian cross tab. Kemudian di sini sudah muncul kotak dialognya. Jenis kelamin di row, kemudian jawaban di kolom. Kemudian pilih cell, kemudian kita pilih row untuk presentasi. Untuk presentasinya dalam bentuk row. Oke, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu cross tab-nya. Laki-laki buruk, itu ada 2 atau 22%. Perempuan juga sudah ada. Kita pindahkan ke Word. Kemudian untuk cara kedua dengan menggunakan data yang sama namun penyajiannya yang berbeda. Di sini ada kategori laki-laki ada 3, kategori jawabannya ada buruk, baik, sedang. Frekuensinya coba kita lihat, laki-laki dengan kategori buruk ada berapa banyak? 1, ada 2, ada 2. Kemudian laki-laki dengan kategori sedang, kemudian laki-laki dengan kategori sedang atau kategori 2 ada 1, ada 2, kemudian ada 3. Ya, ada 3. Kemudian laki-laki dengan kategori baik, yaitu bernilai 3, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yaitu ada 4 orang. Kemudian di sini ada perempuan dengan kategori buruk, yaitu bernilai 1. Ada 1. Kemudian perempuan bernilai sedang.
atau bernilai 2. Sini ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian perempuan dengan kategori baik atau bernilai 3 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 orang. Oke, kita coba pindahkan ke SPSS-nya. Di sini kita konversikan dulu. Untuk 1 berarti laki-laki ada 3. Kita buat sesuai dengan jawabannya, ada 3 jenis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke SPSS-nya. Ini cara kedua untuk membuat cross tab. Apabila penyajian datanya itu berbentuk seperti berikut. Sini tadi jenis kelamin. Untuk ini jenis kelamin. Kemudian di sini ada jawaban. Kemudian di sini ada frekuensinya. Apabila penyajian data kita memiliki frekuensi tertentu, maka cara kedua ini bisa kita gunakan. Pilihan adalah data wake cost. Kalau kita pilih frekuensi, kita pindahkan ke sebelah kanan. Wake case. Kemudian kita buat cross tab-nya dengan seperti yang sama tadi. Nah, ini untuk bagian yang kedua. Itu jenis kelamin 2. Kemudian jawabannya jawaban 2. Oke, sama seperti yang tadi, tidak ada masalah. Kita coba lihat hasilnya, apakah hasil cara pertama dan cara kedua itu sama. Kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini sudah muncul hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Kita coba pindahkan ke Word untuk melihatnya biar lebih terlihat apakah sama atau belum. Oke, nilainya sepertinya sudah sama. Di sini laki-laki kategori buruh ada 2 atau 22%, 22,2%. Di bagian cara kedua pun juga sama. Kemudian di sini tadi kita ada kesilapan. Di sini seharusnya ada kategorinya. Misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, kemudian 1 untuk kategori yang berikutnya untuk jawaban. 1 untuk kategori buruk, 2 untuk kategori sedang, 3 untuk kategori baik. Oke. Kita ulangi lagi. Analyze. Descriptive statistik. Oke, sudah muncul hasilnya memang sama, cuma pengkategorian tadi belum muncul. Oke, kita pindahkan. Nah, sekarang sudah sama. Tadi pun sebenarnya sudah sama, cuma tadi pengkategoriannya belum ada. Di sini kita lihat untuk jenis kelamin laki-laki ada 2 atau 22,2%. Untuk jenis kelamin perempuan yang buruh ada 1, 9,1%, dengan total 15% untuk yang buruh. Kemudian laki-laki kategori sedang ada 3 atau 33,3%, perempuan 27, kemudian kategori sedang 30. Untuk kategori baik laki-laki ada 4 atau 44,4%, perempuan ada 63,6%, kemudian total keseluruhannya 55. Mungkin cukup sekian untuk cross tab kita tutorial pada kali ini, dengan ada 2 cara tadi untuk membuat cross tab. Mudah-mudahan bermanfaat.